siapa tahu deh kita pakai cara ini pengen tahu durasinya mentok berapa gitu. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nay Permana di YNP Bird Official. But yes. Kali ini kita pembahasan tentang lowput lagi, gitu ya kan? Tentang bagaimana cara mudah menaikkan durasi lowput. Atau mungkin kamu atau kalian yang punya lowput di rumah hanya pendek saja, hanya sekitar 10 detik, 15 detik atau 20 detik. Mungkin siapa tahu memakai cara ini, kalian mengetahui bahwa lowput kalian itu jadi panjang durasinya. Siapa tahu kan, siapa sangka bahwa kita beli lowputnya durasi hanya 10 detik, 15 detik, ternyata memakai cara ini, lowput kalian menjadi durasinya ya bertambah panjang ya kan, ketimbang dari seperti biasanya. Makanya di sini trik atau tips simple cara menaikkan durasi ngekek lowput gitu kan. Sebagian pencinta lowput juga mungkin sangat diperlukan sekali ya kan, karena ya ada beberapa banyak yang sering menanyakan ke saya, gimana sih Om caranya cara menaikkan durasi lowput, atau misalkan semua lowput itu bisa durasinya bisa panjang atau enggak gitu ya kan. Nah, saya jawab dengan segala karakteristik si lowput tersebut gitu. Setiap ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya jawab dulu, terus gimana karakteristik lowputnya gitu, dan mungkin ada permasalahan atau trouble yang mungkin dialami tentang si lowputnya tersebut bagi si pemilik lowput itu gitu ya kan. Nah, makanya saya di sini akan memberikan tips dan cara yang simple atau mudah untuk menaikkan durasi ngekek si lowput. Ya kan. Ini mungkin ada penjelasan dari nanti hanya segi pakan, terus karakter burung, terus ada kayu kerikitan ini gunanya untuk apa, air minumnya dipakainya seperti apa, penjemuran mungkin saya akan jelaskan dulu. Tips yang pertama adalah karakteristik alunan atau intonasi dari suara si lowput tersebut. Biasanya lowput panjang itu ngekeknya itu nggak menghentak gitu, nggak menghentak di awal kayak gitu, biasanya pendek. Biasanya kalau lowput yang pasti durasinya lebih dari 15 detik atau lebih dari 20 detik, biasanya untuk pengawalan dia ngalun, ada ngalun banget, ngalun dari karakteristik suara tuh seperti itu. Itu karakteristik yang mungkin bisa diidentifikasi suara si lowputnya gitu ya kan. Nah, sekarang dari segi pakan itu nggak perlu susah gitu ya kan. Ya, dari pakan dan vitamin itu hanya penunjang saja. Kalau memang burung tersebut itu tadinya durasinya panjang, 1 menit up, 2 menit up seperti itu. Nah, jadi drop atau misalkan jadi ada penurunan ke durasi yang pendek. Seperti jadi 30 detik yang tadinya 2 menit atau 1 menit jadi 20 detik, 30 detik. Nah, seperti itu kita bisa meng-up dengan pakan dan vitamin. Nah, berarti kan jelas di sini saya jelaskan, vitamin dan pakan itu hanya penunjang bagi si burung. Gitu. Nggak ada yang pakan yang bisa menaikkan pakan atau vitamin yang bisa menaikkan durasi si lowput, nggak ada. Karena dari karakteristik lowput dulu tadinya gimana. Gitu. Kalau memang durasinya emang awalnya panjang, baru di-up lagi dengan pakan atau vitamin, begitu pemahamannya. Gitu. Kalau misalkan kita pengen punya durasi panjang untuk si lowput tersebut, gitu ya kan, kita harus punya bahannya yang benar-benar durasinya bisa panjang, dari genetiknya jelas, gitu ya kan. Gitu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ini, kalau kita belinya secara langsung udah begini aja, terus kita beli dengan durasinya hanya 10-15. Nah, kalian bisa mengetahuinya bisa pakai cara yang saya kasih tips ini gitu. Siapa tahu deh kita pakai cara ini pengen tahu durasinya mentok berapa gitu. Gitu ya kan. Nah, dari segi pakan saya jelaskan seperti itu, dan pakan yang saya gunakan untuk menaikkan durasi si lowput ke top performa mentoknya berapa. Saya hanya memakai pakan millet putih kiloan ya kan. Nih, millet putih kiloan juga ditambah kenari seed kiloan.
Udah saya campur secukupnya aja, kena resin secukupnya gitu ya kan, nggak terlalu banyak banget gitu. Kena resin secukupnya sama Milet Pols, dan itu diberikan setiap hari. Untuk minumannya, saya hanya memakai air putih biasa, gak memakai vitamin gitu. Terkecuali memang ada burung yang pakai cara ini susah banget nih, itu naik durasinya. Baru saya pakai vitamin andalan seperti itu. Gitu, baru saya pakai vitamin andalan biar lebih cepat lagi. Karena ada beberapa lopet yang memang ngeyel karakternya. Ada yang seperti itu. Susah banget sih. Udah pakai di A, pakai B, pakai C ini perawatannya. Udah susah, udah mentok, gak bisa. Nah baru langkah terakhir, langkah cepat yaitu dengan memakai vitamin penunjang seperti itu. Saya harus. Tapi kalau untuk pakan saya tergantung si loputnya. Kalau memang memakai cara ini, cukup dengan memakai cara ini hanya sekian hari juga dia udah naik gitu. Durasinya yang tadinya 15 detik terus jadi naik ke 17, 20, berarti dia udah mulai cocok. Nah, menandakan cocok atau tidaknya dengan seperti ini gitu ya kan, sistem perawatan seperti ini, yaitu beberapa hari dia udah ada kenaikan. Nah itu kan pakan ya kan. Sekarang kayu kerikitan. Kayu kerikitan nih. Ini kayu kerikitan fungsinya buat apa? Kalau dia kekurangan birahi, terus terlalu muncak emosinya, hanya dia ngepak-ngepak sayap, koek-koek, seperti itu, ngetik-ngetik, gak jelas, main naik turun, mainin ruji. Nah seperti itu karakteristik kalau misalkan si lopet itu terlalu over emosi. Kayu kerikitan ini untuk menstabilkan emosinya, bukan menurunkan tapi menstabilkan. Karena kita lagi nge-up birahinya si lopet tersebut, gitu. Jadi kayu ini untuk menstabilkan over emosinya, gitu. Jadi kalau misalkan menaikkan atau meng-up durasi lopet tersebut, jadi saya simpulkan ya kan di akhir ini, saya simpulkan birahinya di-up, emosinya distabilkan. Gitu ya kan, birahinya di-up dengan cara pakan, pulkrodong, terus pulkrodong harian ya kan, harian pulkrodong. Saya kalau misalkan lagi dikasih treatment ini memang setiap hari saya pulkrodong dan kasih kayu kerikitan seperti ini. Gitu ya, pulkrodong. Nah, seperti itu. Itu hanya beberapa hari atau mungkin dari 1 minggu udah terdengar burung ngekeknya udah lumayan panjang. Dan jangan lupa penjemuran dikurangi untuk yang lagi treatment menaikkan durasi si lopet. Ini cara simple, ini cara mudah, ini cara bagaimana mengetahui durasi lopet kita, topnya berapa detik. Cara simple ini sudah saya pakai bertahun-tahun, dari mulai saya pokoknya karakteristik lopet, mengetahui karakteristik lopet ini benar-benar saya diulik A, B, C, D sampai Z, saya udah ulik tentang lopet gitu. Tapi gak ada yang jago main burung, gak ada yang master-masteran, gak ada suhu-suhuan. Semua juga belajar. Kita bisa di burung yang ini ganti burung lagi, kita belajar lagi gitu. Makanya di INP itu jangan baperan. Kalau misalkan mau kita belajar ya belajar bareng, karena saya juga setiap yang bisa di burung ini saya ganti burung tetap belajar lagi bos gitu. Nah ya kan seperti itu ya. Oke, sedikit dulu tips dari saya. Saya Nay Permana, INP Bird Official. But yes, semoga bermanfaat.